حبيب وقاد متوارد ولد الحبيب وقاد متوارد والنور منه وجد به يتوقد ولد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khotibul Umam SK selaku pengasuh Pondok Pesantren Budaya Indonesia. Yang kami hormati
Bapak Kiai Haji Imam Abda SK, selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Budaya Indonesia. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP SMA Islam Budaya, serta Bapak, Ibu Wali Santri dan teman-teman yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bermuajah secara virtual untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ila dzulumati ilan nur dinul Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja mari kita mulai acara Maulid pada pagi hari ini dengan membaca suratul Al-Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selesai. Selanjutnya, marilah kita dengarkan dengan hikmat dan khusyuk pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Ilham Basori. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Mai pa mai Roman फिर दाव इतने के हम दो मेरा ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya pembacaan senandung puisi yang akan dibacakan oleh Zahwa Hadrin Atira. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keagungan untukmu. Alam raya dan seisinya tak pernah henti menyebut-nyebut namanya. Hembusan angin menembus serpihan daun, membawa keteraturan gerak pepohonan. Riak-riak air menyembur percikan ceria dalam bahagia. Diriku tak mampu membaca dalam kepastian. Namun, aku tak mampu menahan perasaan dalam kesan. Betapa agungnya seorang tauladan dan pujaan bagi insan yang berjalan gersang butuh tambatan. Namanya dipuji tiada henti, dan dipuja tiada jeda. Meski mata belum memirsa dalam raga yang nyata, namun sebutan namanya yang terus-menerus menderu berbagai arah, membuatku tak mampu menahan rasa dalam tarikan kedahsyatan haibahnya. Enggak dilihatin videonya, tapi udah masuk. Cerita-cerita yang memukau tentang dirinya, membawa hasrat yang kuat. Sabda-sabdanya yang masuk ke dalam jiwa, membawa daya saat meniti jalan mulia. Rasa ini sudah tak terwakilkan oleh kata-kata. Rinduku, cintaku, takjubku, dan segala hasratku tak terwakilkan oleh ekspresiku. Wahai yang mulia, wahai sang teladan, wahai sang pujaan, wahai sang dambaan. Izinkan aku datang mencurahkan kerinduan. Ku ingin datang memeluk sampai aku damai dalam dekapan. Jangan biarkan aku dalam kegersangan. Ku mohon, peluk dan gandeng tanganku. Saat aku berjalan di dunia, serta saat aku berjalan di alam baka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan. Satu persembahan lagu dari grup Hadroh Budaya Indonesia sambil menunggu Kiai Haji Imam Abda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Aishiqal Mustafa abashir binailil muna. Ya Aishiqal Mustafa abashir binailil muna. Qad raqaka Mustafa asrafa
عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى أدراك كأس الصفا الصفا وقال وقت الهدى أدراك كأس الصفا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا في وجه شمس الهدى وأدراك كأس الصفا وطاب وقت الهنا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى وأدراك كأس الصفا الصفا وطاب وقت الهنا وأدراك كأس الصفا وطاب وقت طه الذي باللقاء قد فزل واتقى طه الذي باللقاء قد فزل واتقى قد فزل واتقى طه الذي باللقاء بدل
Biar mainan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Islam Budaya. Kepada Bapak Ahmad Fatoni, waktu dan tempat dipersilakan. Mana ada buku? Kepada Bapak Ahmad Fatoni dipersilakan. Kelihatan ya? Halo? Halo? Dengar nggak? Halo? Dengar, Pak. Halo? Dengar, Pak. Halo? Jelas, Oh Pak. ya, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bista'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersama-sama ditakdirkan Allah diberi kesehatan untuk bisa bersama-sama memperingati hari kelahiran junjungan kita
Nabi meski virtual tidak bisa bertemu langsung dengan anak-anak sekalian, tapi kita sudah ada media bertemu dengan virtual ini. Mudah-mudahan acara yang diadakan oleh pesantren budaya ini tetap membawa berkah buat kita semuanya, buat guru-guru, buat para santri juga, semua keluarga besar pesantren budaya Indonesia, sehingga kita dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini semakin erat meskipun dengan kondisi COVID-19 ini. Saya merasa senang bisa bertemu dengan teman-teman, dengan para dewan guru, keluarga besar pesantren budaya Indonesia. Meskipun jarak kita cukup jauh, tetapi Allah mempertemukan kita melalui Zoom meeting ini. Terima kasih sudah diselenggarakan oleh seluruh panitia dan kehadiran anak-anak sekalian, juga mungkin para dewan guru, wali-wali santri. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan kemaslahatan buat kita bersama. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mari bersama-sama kita ikuti pelaksanaan peringatan Maulid Nabi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Selanjutnya mari kita ikuti bersama untayan kata Mau'idatul Hasanah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imam Abdah. Kepadanya dipersilakan. Tes? Sudah? Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a maqamal ulama'il 'amilin al-muntasibina ala jami'il makhluqin al-khafidina janahahum lil mustaqbilin al-jazimina binasri syari'ati 'ala al-mu'tadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita, adik kita, Bapak Kiai Haji Khatibul Umam. Yang saya hormati Pak Ahmad Fatoni selaku Kepala Sekolah SMP. Yang saya hormati Pak Ahmad Fatoni juga, Pak Ahmed selaku Kepala Sekolah SMA. Semuanya para wali santri, para guru, para pengasuh, anak-anakku semuanya, para santri, keluarga besar di pesantren budaya Indonesia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan ungkapan rasa cinta kita untuk melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Maulid kita, rasa cinta kita, mahabbah kita, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjadi wasilah kita diberikan kemuliaan, kebaikan,
kita dibahagiakan oleh Allah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sempurna yang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagai teladan panutan bagi kita semua bagaimana caranya kita ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin mendapatkan pengakuan sebagai umatnya. Mudah-mudahan dengan kita bermaulid Nabi pada hari ini, kita diaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan syafaat dunia wal akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, di mana pada maulid hari ini berbeda dengan maulid yang biasa kita laksanakan, termasuk kegiatan belajar kalian ini akan dicatat sebagai sejarah bahwa kalian ada di generasi 2020. Ada pandemi namanya corona. Ini akan dicatat karena nggak semua generasi, nggak semua perjalanan hidup orang itu mengalami kondisi seperti ini. Nah, kebetulan kalian hidup sekolah di Pesantren Budaya Indonesia di tahun 2020, tiba-tiba kita semua nggak nyangka ada yang namanya corona. Ya, saya sendiri nggak nyangka sampai Jumatan tuh kok libur itu nggak nyangka. Ya, masjid ditutup itu nggak nyangka. Ya, tapi anak-anak santri ini berbeda. Kalau kemarin-kemarin di pondok dilarang bawa handphone, sekarang justru wajib punya handphone. Nah, ini bedanya. Ya. Nah, semoga di masa pandemi seperti ini tidak menyurutkan rasa kita ingin belajar menjadi orang baik, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, selalu berusaha menegakkan li'i'la'i kalimatillah, menyebarkan agama Allah. Meskipun kalian belajar di masa pandemi seperti ini, mudah-mudahan oleh Allah tetap diberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga hidup kalian bisa mulia, baik mulia di dunia maupun mulia di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan wali santri semuanya, para santri, yang namanya Maulid Nabi ini adalah ungkapan rasa cinta kepada Rasulullah. Hidup ini yang terpenting adalah justru rasa cinta. Hidup ini tujuannya bahagia. Dan bahagia itu bisa terpenuhi kalau kita semua punya yang namanya rasa cinta. Ya. Nah, cinta ini setiap orang pasti punya. Nah, karena cinta itulah manusia jadi damai, jadi rukun. Gara-gara cinta itulah manusia itu jadi kalau melihat orang lain dapat nikmat, maka orang ini ikut merasakan senang. Karena cinta itulah kalau melihat saudaranya itu sedih, maka kita juga ikut merasakan sedih. Tapi kalau rasa cinta nggak ada, begitu temannya itu mendapatkan nikmat, dia sedih, bahkan dia sengsara. Ya, melihat temannya duitnya banyak, dia sakit panas. Ya, begitu melihat saudara-saudaranya sedih, orang ini bukan ikut sedih, tapi mengucap alhamdulillah. Nah, ini gara-gara tidak ada rasa cinta. Begitu juga
Hubungan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para ulama, kepada guru-guru kita, itu ada ungkapan yang namanya rasa cinta. Diurut sekarang. Cinta kepada Allah. Caranya gimana cinta kepada Allah? Allah menjelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, hai Muhammad, nah, Nabi Muhammad kemudian bersabda, siapa yang mencintai Allah, maka caranya harus mencintai Rasulullah. Maka syahadat itu ada dua. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Syahadat tauhid menunjukkan bahwa kita ini mengakui bahwa tidak ada yang layak disembah, tidak ada yang layak diabdi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya mengabdi kepada Allah? Allah kirimkan utusan untuk menjadi juklak, petunjuk dan pelaksanaan. Gimana sih caranya mengabdi kepada Allah? Bagaimana sih caranya kita mencintai Allah? Maka diutus manusia yang sempurna, yang kita sudah mengenal namanya yang masyhur dan penuh haibah itu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin mencintai Allah, caranya mencintai Rasulullah. Siapa yang ingin mengabdi kepada Allah, caranya mengikuti Rasulullah. Nggak bisa kita ini ingin mengabdi kepada Allah pakai cara kita sendiri. Kita ingin mengabdi kepada Allah dengan cara ibadah itu diakal-akalin sesuai keinginan kita sendiri. Nggak bisa. Kita ingin sholat. Kita ini hanya pilih yang enak saja supaya nggak berdiri, pengennya sujud aja, tiba-tiba selesai. Tidak boleh. Kita pengen zakat. Caranya gimana? Ikuti Rasulullah. Kita pengen puasa, ikuti bagaimana puasanya Rasulullah. Kita ingin berbuat baik kepada tetangga, kita harus mengikuti bagaimana caranya Rasulullah memperlakukan tetangga. Kita ingin menghormati tamu, maka ikuti caranya bagaimana Rasulullah menghormati tamunya. Kita ingin mengisi waktu, belajar, menambah ilmu yang banyak, yang manfaat, ikuti Rasulullah. Itu yang namanya kita cinta kepada Allah, diberikan caranya harus mencintai Rasulullah. Sementara itu, jarak kita dengan Rasulullah itu sudah sekitar 1.500 tahun yang lalu. Kalau kita mengikuti Rasulullah, ingin melihat Rasul langsung, itu sudah mustahil. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena terlalu jauh. Orang yang hidup 100 tahun aja itu sudah kelamaan. Orang hidup 300 tahun, yang lain mati semua, dia sendiri itu nggak enak, nggak punya teman. Ya, apalagi orang sudah hidup 1000 tahun. Gimana itu? Uang sudah tidaklah laku. Semuanya sudah nggak enak. Jarak Rasulullah dengan kita ini 1.500 tahun yang lalu. Maka dari itu, bagaimana caranya kita ini mencintai dan mengikuti Rasulullah? Caranya mengikuti para ulama, para guru-guru kita. Dan guru-guru kita ini, kalau diruntut, diurut, nanti sanadnya itu langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngikuti siapa? Ngikuti yang sudah-sudah
ngikuti orang-orang yang selama ini mengajarkan kepada kita. Para guru kita memperingati Maulid. Ulama-ulama memperingati Maulid. Semua masyarakat gembira, senang, khidmat. Bahkan terkadang dari nggak ada diada-adakan supaya bisa bersedekah menyambut hari kelahiran Rasulullah. Begitu semua ingin menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Jadi kita ngikuti siapa? Ngikuti orang-orang sebelum kita. Lantas kalau kita tidak mau merayakan Maulid Nabi, kita nggak ikut-ikut merasakan gebiarnya peringatan Maulid Nabi, kira-kira kita hidup ini mau ikut siapa? Kalau kita tidak mau ikut para ulama, hidup kita mau ikut siapa kira-kira? Saya nggak mau, Pak. Pokoknya saya pengen langsung baca Quran hadis, langsung kepada Rasul, langsung kepada Allah. Bisa jadi ada orang yang mengungkap seperti itu. Nah, orang yang mengungkapkan seperti itu nggak sadar dia belajar Quran hadis dari mana. Orang seperti ini tahu yang namanya cara membaca Al-Quran, membaca hadis, caranya melaksanakan sholat, caranya melaksanakan zakat. Bagaimana caranya? Saya langsung baca buku, Pak. Buku yang isinya hadis. Nah, kita tanya lagi, lah buku itu siapa yang menerjemahkan? Maka dari itu hidup yang jaraknya 1.500 tahun yang lalu dengan hari ini, kita tidak mungkin langsung ketemu jasadnya atau fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melalui pertemuan kita dengan para ulama. Bagaimana hukumnya? Bagaimana? Kira-kira ketika kita mengikuti para ulama dan guru-guru kita, yang menjawab itu adalah sebuah rasa. Hari ini kita diceritakan tentang Rasulullah. Hari ini kita dikisahkan bagaimana Rasulullah itu meniti hidup yang mulia ini. Kalau rasanya kita langsung yakin percaya bahwa Rasulullah itu ada, Rasulullah adalah utusan Allah, berarti yang kita ikuti para ulama ini, kita sedang mengikut orang-orang yang benar, orang-orang yang hak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, para dewan guru, anak-anak santri semuanya, itu diantaranya kenapa kita bermaulid Nabi. Karena siapa yang ingin mencintai Allah, maka harus mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah itu diantaranya tanda-tandanya kita ini ikut gebiarnya, kita ikut melibatkan hati dan fisik kita untuk sama-sama ta'zim, hormat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika kita ini ingin berkhidmat, kita ini memperingati Maulid Nabi, tentu Rasulullah itu bisa merasakan, meskipun jarak kita teramat jauh, tapi Rasulullah itu mendengar ungkapan-ungkapan salam kita. Dari kemarin, bisa jadi bahkan hari ini anak-anak terus membaca sholawat. Nah, sholawat inilah kita sedang kirim salam takdim kepada Rasulullah, menunjukkan ungkapan takdim kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beda nanti imbasnya kepada kehidupan kita. Orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, maka
insya Allah oleh Allah kehidupannya akan digiring kepada rezeki yang mulia. Nah, di antaranya syafaat itu berlaku dunia maupun syafaat itu berlaku di akhirat. Nah, syafaat dunia itu di antaranya Allah menggiring kita kepada rezeki yang namanya rezeki dikelompokkan kepada orang-orang yang baik. Ini rezeki. Kita punya teman baik, itu rezeki. Kita punya tempat kehidupan yang baik, itu rezeki. Kita ini ditunjukkan oleh Allah punya guru-guru, itu juga rezeki. Jangan dikira rezeki itu hanya bentuknya uang. Karena bisa jadi ada orang yang duitnya kelihatannya banyak, tapi karena tidak diberikan rezeki tempat yang baik, pertemanan yang baik, guru-guru yang baik, lingkungan kehidupan yang baik, orang seperti ini akan mengalami keresahan. Nah, kembali. Jadi hidup kita ini tujuannya adalah ingin merasakan bahagia. Nah, rasa bahagia itu bisa diraih dengan mencintai Allah. Mencintai Allah caranya mencintai Rasulullah. Siapa yang mencintai Rasulullah, tanda-tandanya orang itu ingin melibatkan rasa, jiwa, fisiknya untuk menandakan takdim kepada Rasulullah. Di antaranya maulid Nabi dan membaca sholawat. Nah, insya Allah siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah, bahkan Rasulullah bersabda, Inna aulan nasi aktsaruhum bi yaumal qiyamati aktsaruhum ala sholati. Manusia yang paling utama di sisiku nanti di hari kiamat itu adalah orang yang banyak membaca sholawat. Nah, siapa yang dimaksud manusia yang mulia di hadapan Rasulullah pada hari kiamat itu? Orang yang banyak membaca sholawat di dunia. Karena di anna kathratas sholati tadullu ala sidqil mahabbati. Yang pertama, orang yang membaca sholawat di dunia ini menunjukkan kesungguhan cintanya. Nah, kembali lagi, yang tadi saya sampaikan, orang itu tanda-tandanya cinta, di antaranya sering menyebut namanya. Ya, orang kalau sudah cinta, siang disebut, malam disebut, sore disebut, pagi disebut, ya. Jadi kalau ada anak-anak santri namanya kok disebut-sebut orang, nah itu tandanya anak santri sedang dicintai orang-orang yang menyebut itu. Tandanya begitu, ya. Siapa yang banyak-banyak menyebut nama Nabi Muhammad dengan bersolawat, itu menunjukkan tadullu ala sidqil mahabbati, ya. Yaitu menunjukkan orang itu benar cintanya kepada Rasulullah. Kemudian tadullu ala kamalil wasilati. Yang nomor dua, orang yang mau bermaulid, orang yang bersolawat, itu menunjukkan benar-benar sempurnanya ingin berhubungan kepada Rasulullah. Jadi ada komunikasi yang intens. Kalau bahasa sekarang, ada komunikasi yang istiqomah, terus-menerus ingin menyebut Rasulullah. Orang yang selalu berkomunikasi itu menunjukkan hubungannya lancar. Menunjukkan hubungannya nggak ada gangguan. Maka dari itu, pada Maulid Nabi ini, meskipun ya lewat virtual, ya ini paling tidak
menandakan kita ini pengen istiqomah bahwa anak-anakku semuanya di pesantren budaya Indonesia ini jangan sampai kita tidak memperingati Maulid Nabi, ya. Meskipun ya sudah pada pengen masuk pesantren sebenarnya. Tapi kondisi seperti ini ya, daripada masalah ya. Nah, kira-kira anak santri ini enak mana ini? Enak di pesantren apa enak di rumah ini kira-kira ini? Ya. Pesantren, alhamdulillah ya. Menunjukkan anak-anak sudah rindu terhadap ilmu ya. Tapi kan di pesantren nanti nggak boleh megang HP ya. Nah, sekarang kan kesempatan. Justru yang nggak punya HP bingung ya, harus punya HP. Ya di mana saja, mau di rumah, di pesantren, yang jelas tidak boleh berhenti proses belajar. Karena belajar itu juga bagian cara bagaimana kita mengikuti Rasulullah. Nggak boleh orang berhenti belajar. Bahkan tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tolabul ilmi faridhatun minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu wajib, baik masih di ayunan sampai orang itu masuk di liang lahat, itu masih diwajibkan untuk menambah ilmu. Apalagi anak-anak masih sehat, walafiat, mumpung masih muda, dibanyakin ilmunya. Ya. Dan nanti guru-guru melihat para santri ini kok ternyata lebih pinter, gurunya nggak boleh tersinggung. Oh nggak bisa, murid saya nggak boleh melebihi saya. Oh nggak bisa. Guru yang hebat, guru yang baik itu jika bisa melahirkan murid-muridnya itu jauh lebih alim, jauh lebih baik, jauh lebih unggul dibanding dirinya. Itu guru yang hebat. Kalau guru bertahun-tahun kok nggak pernah melahirkan murid-murid yang berkualitas, itu justru bukan muridnya yang lemah, gurunya yang lemah. Nah, kita pengen anak-anak santri di pesantren budaya Indonesia benar-benar menjadi manusia yang unggul, manusia yang banyak ilmunya, anak-anak yang di semua lini kehidupan ini menjadi orang yang manfaat karena kemampuannya yang senantiasa bisa diandalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri dan anak-anak semuanya, terkait dengan Maulid Nabi ini, jadi sekali lagi, mari kita ini mencintai Rasulullah dengan segenap hati, segenap jiwa. Karena yang penting tanda cintanya itu. Rasulullah itu punya sifat yang namanya wabil mu'minina ra'ufur rahim. Punya sifat ra'ufur rahim, sangat lembut, sangat santun. Meskipun umatnya itu bisa jadi ya, kita tidak ingin. Bisa jadi ada salah-salahnya, ada kurang-kurang ibadahnya. Bisa jadi seperti itu. Ada umatnya itu. Karena menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah, Rasulullah itu tetap ingin mendekap dan merangkulnya di aku sebagai umatnya. Ya, ini penting kita. Kenapa? Ini bentuk kesadaran beragama kita, kesadaran yang tinggi. Orang itu ibadah atau beragama, kalau kesadarannya itu sudah tingkat tinggi, itu mengakui bahwa kita ini tidak mungkin bisa masuk surga dengan tiket amal ibadah kita. Nah itu, kesadaran itulah penting. Jadi semua orang sebenarnya tidak mungkin nanti selamat di akhirat atau
masuk surga itu karena tiket ibadah kita nggak mungkin. Kesadaran itu adalah kesadaran agama yang paling tinggi. Nah, karena kita ini tidak mungkin membeli tiket menuju surga itu, maka harus tahu caranya. Gimana tetap ingin mendapatkan surga itu? Caranya ikut rombongan besar, rombongan yang dipimpin manusia agung, manusia yang mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekarang kita tampakkan ekspresi kita, bahwa kita ini cinta pada Rasul. Yang namanya cinta itu ketahuan ekspresinya. Nah ini ya, coba kalau kita renungkan. Kita ingin masuk surga mengandalkan sholat kita. Kira-kira ya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, sholatnya dari takbiratul ihram sampai salam sudah khusyuk semua kira-kira. Ya. Masih jauh dari khusyuk. Begitu Allahu Akbar, bisa jadi udah mikirin WA, mikirin Facebook, mikirin HP, ya sulit khusyuknya. Sampai rokat ketiga bisa jadi lupa ini rokat keberapa. Jadi nggak bisa diandalkan. Mau mengandalkan apa? Tiket sodako kita. Nah, pertanyaan kita, apa betul kita ini sudah sodako yang banyak untuk kebaikan? Saya rasa belum seimbang. Kalau kita ini lagi acara untuk enak-enak keluarga, bisa jadi habisnya misalnya 500.000, bisa jadi 600.000, ya. Nah, giliran ada kotak amal aja, rasanya itu kita pilih uang yang paling receh di dompet kita. Ini kadang belum seimbang. Nah, oleh karena itu, karena kita ini belum yakin terhadap tiket surga yang diusahakan dari ibadah kita, maka kita harus tahu caranya. Gimana caranya? Caranya ikut rombongan yang dipimpin oleh manusia yang agung, yaitu Rasulullah, supaya kita ini diaku di dalam gerbongnya umatnya Rasulullah, sehingga yang salah-salah tadi, yang kurang-kurang tadi, yang ibadah yang nggak khusyuk dan sebagainya itu sudah ditutup langsung. Bahkan dosa-dosa dihapus, dilupakan. Bukannya Allah lupa, tapi ditutup, dilupakan. Kemudian dimasukkan ke dalam kelompoknya, rombongannya, rombongan manusia yang agung, yaitu rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bisa dilihat di dunia ini, ya. Maka Rasulullah itu kadang banyak sabdanya ketika di dunia ini yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang ringan-ringan, tanda-tandanya sudah ada. Contohnya tanda-tanda penghuni surga itu sudah ketahuan di dunia ini sebenarnya ringan. Ini menunjukkan ekspresi jiwa tadi, ya. Tanda-tanda surga itu sudah ketahuan di dunia ini, sudah ketahuan. Menurut Rasulullah, yang pertama tandanya itu wajhun malihun. Orang yang akan menghuni surga itu sekarang ketahuan wajahnya itu sumringah. Apa itu sumringah itu kalau bahasa Indonesianya itu ya. Wajahnya ceria. Kalau ketemu temennya itu enak dilihat, senyum, ya. Oh. Jadi kalau ada anak-anak santri, para wali santri semuanya, kalau ketemu temennya itu wajahnya itu udah cembetut aja, waduh, ini jauh dari potensi surga ini, ya. Maka senyum semua, ya. Senyum semua yang enak dilihatnya. Biar ketahuan tanda-tanda surganya. Cuma sekarang kan pakai masker ya. Jadi nggak ketahuan senyumnya, ketahuan maskernya. Kalau dulu orang mana senyumannya, sekarang mana maskernya. Yang nomor 2, walisanun fasihun. Tanda-tanda penghuni surga itu udah diketahui kalau ngomongnya enak.
lembut. Nah, ingat anak-anak santri ya. Kalau kalian masih membiasakan ucapnya itu kotor, apalagi ngomongnya itu nyelekit ya. Omanya itu nyelekit. Nah, kita latihan sekarang ini kalau ngomong pada orang bikin orang lain itu nggak tersinggung. Itu latihan masuk surga. Selama pergaulan di dunia kok ngomongnya banyak orang tersakiti ya. Kalau orang disakiti fisik kan ya habis itu diobati obat merah selesai. Orang nyakiti batinnya itu lama ya. Jadi kalau orang itu biasa menyakiti orang dengan lisannya, itu menurut hadis ini bukan tanda-tanda penghuni surga. Yang nomor 3, wa qalbun nahyun. Penghuni surga itu tanda-tandanya hatinya lembut, nggak pendendam. Yang enakan orang itu kalau menurut psikologi ini, kebiasaan kita ini ada 4. Pertama, ada orang itu yang cepat marah tapi cepat. Ada nggak seperti itu? Ya. Baru ini marah, habis itu dimaafkan. Ada yang karakter itu. Gampang marah, gampang memaafkan. Ya. Yang nomor 2, ada orang yang sulit marah, tapi kalau sudah marah, sulit memaafkan. Ada nggak begitu nih? Jarang marah, tapi sekali marah 2 tahun itu nggak memaafkan. Ya, diem-dieman aja. Ya. Oh. Nah, yang nomor 3 nih yang paling bagus. Orang yang tidak gampang marah dan cepat memaafkan, itu menunjukkan hatinya lembut, nggak gampang marah. Begitu ada orang berbuat salah, hatinya lembut, gampang memaafkan. Ya sudah, nggak apa-apa. Lain kali yang penting nggak usah diulangi. Ya. Nah, yang bahaya yang nomor 4. Orang yang gampang marah, tapi orang yang gampang marah dan sulit memaafkan. Dikit-dikit kupingnya panas, tersinggung. Tapi kalau tersinggung, seumur-umur nggak memaafkan. Nah, ini namanya hatinya keras. Nah, kembali, orang yang penghuni surga, tanda-tandanya di antaranya wa qalbun nahyun, hatinya lembut, gampang memaafkan. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4, tanda-tanda penghuni surga yaitu wayadun sakhiyun, yaitu tangan yang dermawan. Ya, ini yang berat ya, ini berat. Orang itu kalau diminta nyumbang doa, itu gampang. Orang itu kalau diminta nyumbang tenaga biasanya lebih mudah. Tapi giliran kalau disuruh nyumbang urusan uang, nah ini orang sudah mulai mikir-mikir. Ya. Nah ini penyakit banyak orang. Maka dari itu penghuni surga itu diantaranya yang yadun sahyun. Jadi tangan yang gampang, yang dermawan. Ya, dermawan. Punya duit, punya rezeki, dermawan itu bagus. Ya. Nah orang itu nggak dermawan, tapi kenapa? Karena nggak punya duit, ya dimaklumi. Ya. Tapi kalau udah punya duit, kok nggak dermawan, ini berarti yang tidak menunjukkan tanda-tanda surga. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, para dewan guru, para pengasuh semuanya, dan anak-anak santri, itu pada hari ini kita bermaulid Nabi. Nah, insya Allah nanti kelanjutannya akan hikmah-hikmahnya akan disampaikan oleh kiai kita, guru kita, Bapak Kiai Khatib Imam. Dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas antusiasmenya di semua pihak sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi meskipun lewat
virtual. Mudah-mudahan pahala yang diberikan kepada kita tidak berkurang, bahkan dilimpah ruahkan pahalanya, dan sehingga kita ini akan diberikan syafaat oleh Rasulullah, baik syafaat dunia maupun syafaat akhirat. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Perlu kami sampaikan, acara inti dari Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Pesantren Budaya adalah pembacaan sholawat Nabi. Untuk itu, marilah kita ikuti pembacaan Maulid Nabi yang akan dibawakan oleh Saudari Maza dan kawan-kawan. Kepadanya dipersilakan. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warda 'anis sahabah. Ya Rabbi warda 'anis suhada. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi taghshana binurih. Ya Rabbi hifdhanat wa amanat. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala alaihi. Ya Rabbi warzuqna
وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل على يا ربي وصلي كل مسلم يا ربي وصلي كل مؤمن يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على يا ربي نختم بالمشافى يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتبتي يا ديرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أسفل يا ديرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران من الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران من الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم وكيا ديرة العالم وبآيات القرآن عنف فإن فينا أخا الرهن وبآيات القرآن عنف فإن فينا أخا الرهن نعرف البطحا وتعرفنا الصفا والبعيد يا لكنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم وتيا
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الوالي الغالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والسائل والذاهب يسبحه الآكل والمائل والطالع والغائب ويوحده الناطق والصامت والجاهد والتائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع الكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعدما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساق كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة تقضي له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جاتوا في الدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو غائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء
وأقرب الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قامت بين يدي القيامة فيه علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع الطباق ثاقب قدماه قلهم البعيد سلام ما اشتكاه من المحان والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الحظ عنين حزين نادب يداه تظهر بركته ما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن ودي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يخاطب يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبل ولا بعده لراكب في مركب من الملائكة عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أردته من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربت طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه الأرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل ترى أنواعا من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى جميع الصالحين والصالحات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها، وإلى جميع أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا، ونخص خصوصا إلى روح أنفسنا بهذا المجلس المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم، اجعلنا من خير أمته واسترنا بذيل حرمته، واخشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وأحينا متمسكين بسنته وطاعته، وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا الجنة معه فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها،
وارحمنا يوم يشفع بالخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم في ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا لطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اشفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما صلينا هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة إلى أضراب حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى جميع الصالحين والصالحات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها وإلى جميع أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى روح من قصد بهذا المجلس بسببهم ولأجلهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعله لهم حفرة من حفر النيران. اللهم احشرهم في زمرة الصالحين. اللهم احشرهم في زمرة الصالحين. اللهم احشرهم في زمرة الصالحين. اللهم انزل الرحمة والمغفرة عليهم ارفع له الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنا نسألك يا الله وبأننا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله أن تنجينا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وأن تحفظنا يا الله وأن تحفظنا يا الله وأن تحفظنا يا الله وأن ترحمنا يا الله وأن ترحمنا يا الله وأن ترحمنا يا الله وأن ترزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا ومباركا وأن ترزقنا يا الله ذرية طيبة وأن ترزقنا يا الله ذرية طيبة وأن ترزقنا يا الله ذرية طيبة وأن ترزقنا يا الله علما نافعا
وأن ترزقنا يا الله علما نافعا وأن ترزقنا يا الله علما نافعا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بزر الفاتحة. ربنا الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian bacaan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan, kita berselawat, berdendang dengan selawat itu dicatat sebagai bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita semuanya nanti termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah, syafaat pertolongan dari Rasulullah saat kita menghadapi yaumul akbar, hari besar, yaumul syadid, saat yang luar biasa kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah. Kita senantiasa bersalawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berharap semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzmah dari Rasulullah SAW yang kita peringati maulidnya hari ini. Semoga kita semua bisa meneladani perjuangan Rasulullah di dalam membangun kemaslahatan umat. Marilah kita tutup rangkaian kegiatan zikra maulidi Rasul dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Apabila salah kata dan kekurangan, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah bergabung di dalam Zoom ini.